Oke, hari ini kita akan mencoba membuat kuis. Saya akan menggunakan contoh dari kelas World Art History, kelas J. Jadi caranya ini diklik bagian ini, kemudian kita akan membuat kuis di pertemuan yang sudah direncanakan. Misalnya di sini adalah di pertemuan 2, di topik 2. Caranya kita add an activity, kemudian klik quiz, kemudian klik add. Kemudian diberi nama misalnya quiz 1. Selanjutnya diberi timing. Nah, untuk timing kalau misalkan kita mau membuat ini hanya bisa dibuka di tanggal tertentu dan ditutup di tanggal tertentu, ini diklik kemudian ini di-adjust. Begitu juga dengan jamnya. Di-adjust berapa lama mereka bisa mengerjakan ini. Misalnya mahasiswa diberikan waktu setengah jam untuk membuka. Tapi pada saat mereka sudah membuka itu bisa jadi waktu pengerjaan misalnya hanya 10 menit, misalnya seperti itu. Cuma dalam rentang setengah jam itu mereka mau login kapanpun bisa untuk mengerjakan. Nah, ini saya tutup dulu. Ini yang kita edit time limitnya. Jadi ini di enable, saya mau bikin jadi 10 menit misalnya. Oke. Kemudian di sini ada pilihan kalau misalkan pada saat si mahasiswa sedang mengerjakan tapi waktunya sudah habis, itu akan seperti apa. Misalnya kita pilih yang open attempts. Oke. Grade-nya. Mau berapa kali dia diizinkan untuk mengisi kuis ini. Misalnya hanya 1 kali, ya sudah 1 kali saja. Layoutnya seperti apa? Ini layout adalah layout page-nya. Apakah layoutnya mau seluruhnya dalam 1 page, seluruh pertanyaan itu dalam 1 page, atau mau per berapa pertanyaan, seperti itu. Question behavior-nya di shuffle biasanya supaya nggak sama setiap anak. Setelah itu kita save and display. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, kita harus masukkan dulu soalnya. Jadi ini sudah ada wadahnya, tapi belum ada pertanyaan-pertanyaannya. Caranya kita klik edit quiz di sini. Nah, kemudian kita akan add. Nah, add tuh bisa beberapa cara, bisa add new question from question bank atau random question. Kalau misalkan kita belum membuat satu pun pertanyaan dan kita belum punya bank soal, kita bisa menggunakan add a new question. Tapi kalau misalkan sudah ada, kita bisa pakai random question atau question bank. Bedanya apa? Kalau di question bank, kita memilih berapa, misalnya kita mau memilih ada 10 pertanyaan, ya 10-10-nya akan keluar. Sementara kalau random questions, dia akan merefer ke bank soal juga, tapi misalkan kita punya bank soal 30. Nah, dari 30 itu kita mau random, hanya 10 yang dikeluarkan. Maka yang kita klik adalah yang random questions. Kita coba satu-satu ya. Misalnya ini tadi yang add new question. Nah, ini caranya kita tinggal pilih kita mau yang model seperti apa pertanyaannya. Misalnya mau multiple choice. Ini kita add questions name-nya. Ini questions name ya, bukan soalnya. Jadi misalnya tentang let's say WAH 1 karena ini World Art History. Question text-nya adalah pertanyaan soalnya itu apa. Misalnya, siapa penemu makam Mesir pertama misalnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada untuk jawabannya. Choice-nya misalnya namanya adalah Hendrik misalnya. Hendrik Ibsen misalnya, atau yang kedua misalnya Donovan Raymond misalnya, dan seterusnya. Nah, yang betul jawabannya di grade diberi nilai misalnya 100% dan seterusnya. Setelah itu baru kemudian di save. Karena saya tidak akan nge-save soal ini, saya akan cancel. Tapi kalau misalkan Anda mau nge-save, tinggal di save changes. Okay. Nah, bisa juga lewat question bank. Sebelumnya saya sudah memasukkan question bank. Nah, ini kita tinggal pilih ada di mana dia. Biasanya kalau misalkan sudah dimasukkan akan kelihatan angkanya, seperti yang bagian ini. Jadi sebelumnya sudah dimasukkan nilainya, pertanyaannya.
ada 30 soal di situ. Nah, ini dimasukkan 30-30-nya. Nah, yang mana yang kita mau masukkan? Kita tinggal pilih nanti. Kalau kita mau memasukkan semuanya, ya tinggal seluruhnya. Kemudian add selected to the quiz, seperti itu. Skornya berapa? Kita tinggal ngecek di sini. Ini kalau misalkan kita mau membuat dia dari add question bank, jadi semuanya bisa kita masukkan, kalau nggak kita pilih, misalkan hanya 10 dan sebagainya. Oke. Nah, misalnya kita undo lagi, ini kita balikan. Nah, kalau misalkan kita mau random questions seperti ini, kita akan pilih dari, misalnya dari yang ini, kita mau memasukkan berapa soal, misalnya kita mau memasukkan 10 soal dari situ. Nah, secara otomatis question bank ini akan merilis 10 soal dari 30 ini. Jadi setiap anak itu akan mendapatkan yang berbeda-beda. Ini paling enak kalau misalkan kita mencegah plagiasi atau mencegah anak-anak nyontek. Jadi kita sudah punya bank soal yang banyak, tinggal dimasukkan. Nah, ini kalau dimasukin add random questions, bisa saja setiap anak berbeda-beda, apapun di sini. Seperti itu. Demikian. Ini kalau sudah, tinggal, ini sudah add, ini kita tinggal klik save. Kemudian kita kembali ke quiz 1. Kalau kita mau melihat quiznya, tinggal klik preview quiz now.